kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik ya, yaitu mengenai radioterapi dalam penanganan kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Nurul Fitri SP Ongrat. Beliau adalah dokter spesialis onkologi radiasi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Nurul Fitri ya, yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter, bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat dong? Alhamdulillah. Kemarin libur ya? Kemana tuh dok? Liburan nggak? Atau jalan-jalan? Yang penting menikmati waktu bersama keluarga ya dok ya. Alhamdulillah. Hari ini dokter berjumpa dengan aku. Udah siap kan aku tanya-tanya dok? Oh insya Allah ya dok ya. Seputar radioterapi dalam penanganan kanker. Tapi jangan langsung bahas radioterapi dalam penanganan kanker dulu kali ya dok ya. Aku ingin dokter jelaskan dulu nih kepada kita semua nih seputar apa sih dokter spesialis onkologi radiasi gitu ya dok. Ya, artinya dia pengertiannya apakah memang khusus menangani radiasi pada kanker aja atau memang mungkin bisa kasus yang lain gitu ya dok. Jadi secara spesifik mungkin bisa dijelaskan juga di dok supaya kita gak bingung gitu. Silakan dokter. Iya, baik, terima kasih. Jadi dokter spesialis onkologi radiasi itu adalah dokter yang memang disiapkan untuk menangani kanker. Nah, karena untuk pengobatan utama di dalam kanker itu sebenarnya ada 3 modalitas utama dalam penanganan kanker, yaitu operasi, kemudian kemoterapi, dan radiasi. Nah, untuk penanganan radiasi sendiri inilah kita ini yang dari dokter spesialis radioterapi. Karena untuk menangani pasien kanker gitu ya, jadi ada 3 gitu ya dok ya, ada operasi. Modalitas utama untuk pengobatannya yaitu adalah operasi, kemoterapi, dan radioterapi gitu ya dok ya. Ini dikombin ya dok ya, atau mungkin jangan-jangan bisa berdiri masing-masing sendiri aja gitu, tergantung dari jenis kansernya juga atau stadiumnya si pasiennya juga dokter, sehingga kita perlu tahu juga apakah ini memang berdiri sendiri atau ini sebenarnya dikombin dari yang kedua modalitas utama tadi sebetulnya. Jadi setiap kasus kanker itu tidak selalu hanya tuntas dengan satu modalitas pengobatan. Ada kalanya dia memerlukan 2 modalitas pengobatan, bahkan ketiganya, atau ada modalitas lain yang sekarang memang sudah berkembang lagi untuk penanganan kanker, misalnya hormonal terapi, kemudian targeted terapi, dan imunoterapi. Makin luas tuh ya. Jadi semakin luas dan semakin ilmu pengetahuan juga teknologi terus berkembang, dan kita di bidang kanker ini terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama penderita kanker. Alhamdulillah ya dok ya. Nah, tapi peran dari radioterapi sendiri dalam penanganan kanker itu bagaimana dokter? Apakah memang ini sangat jauh berbeda dengan yang tadi tentunya ya, dengan kemoterapi dan juga pengobatan dengan bedah gitu ya, atau operatif tadi gitu ya. Tentunya ini ada kata-kata radioterapi, radiasi gitu ya. Biasanya kan orang pertanyaannya apa sih radiasi itu gitu. Terus juga ada juga kan kedokteran nuklir, apa sih nuklir itu? Sebenarnya sama atau enggak gitu. Kadang-kadang suka bingung tuh dok. Jadi apa sih gitu radioterapi itu sendiri? Radioterapi adalah salah satu modalitas utama dalam pengobatan kanker, di mana di dalam bekerjanya dia menggunakan suatu radiasi pengion, yaitu di mana apabila radiasi ini bertumbukan atau bertabakan dengan sesuatu, dia akan mengeluarkan ion, yang mana ion ini yang nanti akan bereaksi dan merusak sel. Seperti itu. Itulah, jadi sebenarnya radiasi ini adalah sesuatu yang tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tetapi luar biasa dahsyat
efeknya terhadap Oke, sel. jadi tadi pakai pengion gitu Iya, ya, yang ditujukan untuk si membunuh sel-sel Betul. abnormalnya ini Iya. gitu ya. Karena Iya. seperti yang kita ketahui kan pertumbuhan dari atau yang namanya kanker itu keganasan. Tadinya ini kan sel-selnya ini mungkin normal ya dok ya, lantas berubah jadi abnormal. Nah Iya, yang berubah. abnormal ini aja kan yang istilahnya ditembak gitu ya dok Iya. ya, atau bagaimana pengertiannya? Sebenarnya radiasi ini sendiri sih tidak bisa memilih mana sel normal, mana sel kankernya. Iya. Oleh karena itulah prinsip dari radioterapi sendiri adalah kita berupaya supaya efek radiasi ini adalah sebesar-besarnya pada sel tumor atau sel kanker dan seminimal mungkin pada sel normal. Itulah dengan itu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk radioterapi terus berkembang dengan mengupayakan dari prinsip dari radioterapi itu sendiri. Karena setiap pengobatan apapun itu sekecil apapun pasti ada resikonya ya dok ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga tadi bisa aja sih sel-sel yang mungkin sehat jadi ikut terkena juga maksudnya dok ya. Tapi kan tadi berusaha ditekan gitu ya. Resikonya berusaha diminimalisir ya dengan tim dokternya ya dok ya. Tentu dengan pertimbangan banyakkan manfaatnya dong ya dok ya daripada si efek. Kan yang biasanya pasien tuh paling dan keluarga pasien tentunya yang paling ingin digali lebih dalam itu efeknya ini gitu ya. Pada saat pengobatan itu sendiri ataupun nanti pascanya barangkali yang udah sembuh pun juga apakah mungkin masih merasakan apa itu gejala sisa atau sebenarnya efek dari pengobatan saat menjalankan pengobatan radioterapi itu sendiri atau bagaimana itu? Iya, jadi pada saat seorang pasien dinyatakan mendapatkan atau mempunyai indikasi untuk dilakukan radioterapi, maka kita harus memegang prinsip itu. Jadi nanti untuk setiap kasus akan mendapatkan dosis tertentu, di mana dosis tersebut juga yang dianggap juga sudah bisa ditoleransi, masih dalam range yang masih bisa diantisipasi atau ditoleransi oleh organ normal. Nah, dengan berkembangnya itu juga kita semakin berkembangnya teknologi untuk radioterapi, kita juga melihat itu. Jadi dosis pada organ normal itu sudah menjadi perhatian bagi kita. Jadi kita harus melihat berapa sih dosis yang bisa diterima oleh organ normal tersebut yang karena kembali lagi Sinar tidak bisa memilih mana sel normal, mana sel kankernya. Jadi itu adalah upaya kita sebagai orang-orang yang bekerja ataupun memperdalam di bidang radioterapi untuk berupaya supaya dosis tersebut bisa lebih maksimal di tumornya lebih dan optimal. minimal di sel normalnya. Gitu ya. Tapi tetap ya namanya perkembangan teknologi ini makin ke depan makin terus diupayakan yang terbaik begitu ya. Jadi penasaran nih dok, sebenarnya radioterapi yang dulu mungkin ya gaya konvensional dengan yang sekarang yang makin canggih nih, ibaratnya kan teknologi udah makin wow gitu ya. Dokternya juga makin belajar terus untuk meningkatkan skillnya supaya makin capable di bidangnya. Terus juga mungkin ada perbandingan nggak sih antara mungkin radioterapi yang dulu banget ibaratnya dengan yang sekarang nih anak muda bilang kekinian, sehingga sebenarnya itu tujuannya tadi untuk meminimalisir sekali lagi resiko yang mungkin didapat oleh pasien dan juga untuk meningkatkan kenyamanan si pasien dan juga ketenangan keluarga pasien juga secara tidak langsung gitu dokter. Jadi bagaimana sih dilihat dari perkembangan teknologinya yang mungkin? Iya, kalau untuk teknologi yang dulu itu kan masih konvensional, kita bilang dengan two dimensional, di mana suatu target radiasi itu tidak bisa terlihat. Jadi kita tidak berdasarkan kita melihat target radiasinya di mana. Nah, tapi kita bisa menggunakan teknik itu dengan teknik yang sangat sederhana, dengan lapangan radiasi yang sangat sederhana, dan kita menggunakan sebagai organ-organ tertentu yang ada di tubuh pasien itu sebagai marker. Misalnya untuk pasien-pasien yang sekarang, walaupun sebenarnya teknik tersebut masih bisa digunakan, karena apa? Karena saat ini pasien-pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kanker itu masih banyak yang masih dalam stadium lanjut, artinya tumornya besar gitu ya. Jadi
kita memang juga sulit untuk memisahkan mana tumornya, mana organ normalnya. Jadi masih bisa digunakan dengan teknik yang sederhana itu. Untuk pasien, misalnya untuk pasien kanker serviks yang stadium lanjut lokal, itu misalnya stadium 3B, kita masih mempergunakan teknik 2 dimensi. Yang mana kita untuk perencanaan radiasinya kita menggunakan persiapannya dengan menggunakan simulasi seperti alat ronsen. Nanti di sana akan terlihat bony landmarknya, dan itulah yang menjadi patokan bagi dokternya untuk menentukan target radiasinya. Tumornya sendiri tidak terlihat. Jadi balik lagi tergantung dari kondisi pasien ya. Tadi kalau yang kondisi pasiennya datangnya sayangnya udah terlambat terdeteksi gitu ya dok, ya udah stadiumnya udah agak lanjut ya, memang tidak menutup kemungkinan juga digunakan teknologi yang 2 dimensi yang dulu gitu ya dok ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.